Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini belum nyala ya dek si komennya, memang belum masuk ya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah kita pagi hari ini bisa berjumpa lagi, tentunya dalam rangka untuk sama-sama menyempurnakan bacaan Al-Quran kita, membaguskan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid. Mohon izin, di sini saya Gifari Putra, izin untuk mendampingi seperti biasa dan membersamai semangat serta spirit teman-teman untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, tentunya saya izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua yang sudah memberikan salam terbaiknya di kolom komentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Semuanya sehat insya Allah ya. Semoga tidak kurang suatu hal apapun. Oke, baik, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini seperti biasa kita akan bedah tajwid ya. Kita akan belajar memperdalam bacaan Al-Quran kita dimulai dari per huruf, per harokat, dan per hukum tajwidnya insya Allah step by step dari contoh penggalan-penggalan kalimat yang terdapat dalam Al-Quran. Sudah siap belajarnya teman-teman? Insya Allah ya. Kita mulai tanpa berlama-lama. Kita bermohon sama Allah, ya Allah, semoga kita pada kesempatan pagi hari ini Engkau beri keberkahan, Allah beri kemudahan dalam belajarnya, dan kita diistiqomahkan dalam belajar. Apapun hasilnya, mungkin kita belum bisa, belum paham, tapi Allah berikanlah kami keistiqomahan untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi sekali lagi, masalah hasil kita serahkan sama Allah. Masalah ikhtiar kita maksimalkan, kita sempurnakan ikhtiar kita. Oke, baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai ya. Kalimatnya adalah kalimat yang ini. Ya, insyaallah. Teman-teman, saya pengen nanya dong, kira-kira kalau saya live seperti ini lebih baik ada muka sayanya seperti ini atau dihilangkan saja seperti ini? Ya, lebih baik kalau lihat sini lebih baik ada muka sayanya atau ada muka sayanya seperti ini atau enggak? Ya, boleh komen dong di kolom komentar, saya pengen tahu lebih baik ada atau tidak. Ya, ada muka, oke, nggak apa-apa ya. Gini ya, oke, baik. Kelihatan nggak mukanya? Kelihatan nggak mulutnya? Kalau saya mencontohkan segini, kelihatan nggak? Nanti kita kalau ada yang penting-penting kita contohkan seperti ini, seperti ini. Cuman kalau segini kelihatan nggak? Masih kelihatan nggak? Masih kelihatan ya? Oke, baik. Kalau begitu tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja. Kita mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, baik. Kita mulai ya teman-teman ya. Kita mulai dari huruf yang pertama insya Allah. Kita coba blok dengan warna hijau ya. Oke, teman-teman. Kita mulai dari huruf yang pertama. Kira-kira ini huruf apa ya? Ketika huruf ini kita lafalkan tanpa harokat, maka sebutkan nama aslinya. Huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf lam. Maka kita tulis, oke, ini adalah huruf lam. Ya. Nah, jadi jangan sampai teman-teman ada yang mengatakan bahwasannya ini adalah huruf la. Karena tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la, oke? Sip. Bagaimana cara melafalkan huruf lam? Nah, kalau kita sudah bahas huruf, maka biasakan teman-teman melafalkannya sesuai dengan makhraj. Jadi,
Setiap huruf hijaiyah itu dia punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Jadi setiap huruf hijaiyah itu dia punya tempat keluarnya masing-masing. Ya. Nah, di mana tempat keluar dari huruf lam? Oke, tempat keluar dari huruf lam itu dilafalkan apakah sama dengan melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Jawabannya adalah belum tentu. Bisa jadi sama atau mungkin bisa jadi beda. Maka acuan untuk melafalkan huruf lam itu jangan diserupakan dengan huruf L karena belum tentu sama. Maka yuk kita cari tahu seperti apa huruf lam itu dilafalkan, seperti apa makhrajnya. Oke, sekarang kita cari huruf lam. Ini huruf ain, kita pindah ke halaman huruf lam di buku Seru Hijaiyah saya. Oke. Nah, perhatikan ya. Nih. Jadi makhraj huruf lam atau tempat keluar huruf lam itu dilafalkan dalam istilah tajwidnya adalah hafatul lisan. Nah, apa itu hafatul lisan? Hafatul lisan itu artinya adalah tepi lidah atau samping lidah. Samping lidah bagian mana, Bang? Samping lidah depan kiri dan kanan yang menyusur menyisir sampai ke ujung lidah disentuhkan ke bagian langit-langit depan. Waduh, Bang nggak kebayang gimana? Oke, sekarang kita coba ikhtiarkan dengan cara yang lain. Teman-teman silahkan simak ya. Saya siapkan dulu 3D modelnya. Oke, sip. Nah, ini ceritanya adalah lidah kita ya. Ceritanya ini adalah lidah kita. Nah, huruf lam itu dilafalkan dari tepi lidah atau samping lidah. Namun samping lidahnya samping lidah depan. Misalnya contoh kita bagian yang kanan dulu ya. Nih, samping lidah depan bagian yang kanan, perhatikan yang saya tunjuk. Ini samping lidah bagian depan yang kanan, menyusur sampai ke ujung lidah. Oke? Begitupun yang bagian kiri, samping lidah depan kiri, menyusur sampai ke ujung lidahnya. Jadi, ketika kita melafalkan huruf lam, yang disentuhkan itu adalah samping lidah depan kanan dan kiri, ya. Keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Paham? Jelas. Nempelnya kemana? Nempelnya ke langit-langit bagian depan. Nah, mana yang ini nih kurang lebih. Nah, ini ya, dari sini sampai ke sini. Jadi, tidak cukup huruf lam itu hanya disentuhkan bagian ujung lidahnya doang, teman-teman. Ujung lidahnya doang ke langit-langit. Contohnya seperti ini. Al, al, al. Nah, huruf lam tak cukup hanya menyentuhkan ujung lidah saja seperti itu. Tapi, dia terlihat lebih penuh. Al, 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 bukan al ya. Sehingga kalau nanti teman-teman buku saya sudah launching, teman-teman tinggal scan barcode video animasinya saja ya, scan barcode pakai kamera teman-teman gitu ya. Nah, nanti kita bisa cek seperti apa animasi pelafalan huruf lam itu ya. Perhatikan. Nih, kita cek coba huruf lam. Nah, saya tampilkan dulu. Saya agak izin zoom dulu sebentar. Nah, perhatikan ya. Kita coba lafalkan bareng-bareng. 1, 2, 3. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Nah, seperti itu huruf lam dilafalkan teman-teman sekalian. Ya. Jadi kalau kita lihat kalau kita pause nih ya, pelafalan huruf lam itu seperti ini. Nah, ya. Jadi tepi yang nempel adalah tepi lidah bagian depan kiri yang saya tunjuk ini, dan kanan bagian sana menyusur keduanya sampai ke ujung lidah. Nempelnya ke langit-langit bagian depan. Faham? Bisa bisa dipahami nggak teman-teman? Kalau bisa dipahami, teman-teman tinggal praktekkan dalam pelafalannya. Ya. Nah, oke. Misalnya kita langsung praktekkan dalam contoh ayatnya. Maka di sini huruf lamnya nggak dibaca laliu, nggak dibaca laliu, tapi la, li, lu. Sebagaimana ilustrasi pelafalan yang tadi sudah kita izin sampaikan dan perlihatkan kepada teman-teman. Ya, oke. Kalau sudah teman-teman tahu seperti apa huruf lam dilafalkan, pindah ke harokatnya. Ya, harokat itu biar kenapa kita bahas harokat? Harokat itu biar kita tahu apakah huruf hijaiyahnya dibaca dengan vokal A, vokal I, ataupun dengan vokal U. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat lamnya di sini dia berharokat baris bawah. Sret. Oke, sekarang kita kenalan sama harokat baris bawah. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, kita kenalan ini namanya adalah harokat kasroh.
Oke, nah huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal i, teman-teman. Ya, maka huruf lam di sini nggak kita baca la, nggak kita baca lu, tapi kita mesti baca dengan vokal i karena mengikuti apa? Mengikuti si harokat baris bawahnya. Oke, nah kalau teman-teman sudah tahu dia dibaca li, tidak dibaca la, tidak dibaca lu, maka sempurnakan vokal i-nya. Kadang-kadang ketika kita melafalkan vokal i pada harokat kasroh, vokal i-nya nggak jelas. Vokal i-nya nggak jelas. Jadi dibacanya gini. Liba, liba, bukan li. Ini kalau kedengeran sekilas kayak i, tapi padahal kalau kita telah lebih jauh, liba, li. Jangan li, tapi li. Nah ini saya juga sering kena koreksi nih. Harokat kasroh itu dia bunyi vokalnya miring. Jadi kayak vokal tidak, tapi li. Angkat jelas ya vokal i-nya. Caranya gimana biar vokal i jelas? Angkat bagian tengah lidah kita. Angkat bagian tengah lidah kita mengarah ke langit-langit ketika kita melafalkan harokat kasroh atau vokal i. Liba. Emang ada bang yang melafalkan vokal i jadi condong pada vokal e, miring bunyi vokalnya? Banyak. Contoh, pada kalimat ta'awudz yang sering kita baca. A'udzu billah, bukan billah, tapi billah. Maka cara menyempurnakan harokat kasroh dengan menaikkan tengah lidah kita ke arah langit-langit. Lalu direndahkan rahang bawah kita. Bi bukan nyengir ya, bukan bi, enggak, tapi bi, direndahkan rahang bawah kita. Oke, maka sekarang teman-teman tinggal lafalkan pada contoh pelafalan ayatnya. Liba, jangan liba, jangan li, tapi liba. Oke, itu cara menyempurnakan harokat kasroh pada huruf lam. Bisa difahami sampai sini teman-teman sekalian? Yang ngerasa ada kebaikan boleh ketik angka 1. Yang merasa ada kebaikan boleh ketik angka 1 di kolom komentar. Masya Allah ya. Sip. Allahu Akbar. Lanjut lagi ya. Nah, itu cara menyempurnakan harokat kasroh pada huruf lam yang tadi sudah kita coba upayakan makhrajnya juga. Sekarang kita beranjak ke huruf berikutnya. Sebentar. Bang, li-nya dibaca 1 harokat atau 2 harokat atau berapa harokat? Dibaca berapa ketukan? Li-nya di sini kita cukup baca 1 ketukan saja. Atau 1 hitungan saja atau 1 harokat saja. Kenapa? Karena harokat kasrohnya, jadi gini, harokat kasroh itu atau baris bawah, dia dibaca menjadi lebih panjang kalau ketemu sama ya dalam kondisi sukun. Hukum tajwid dasarnya adalah mad tabi'i atau mad asli. Tapi di sini ternyata kita lihat kasrohnya tidak berjumpa dengan ya sukun. Tidak ada. Maka li-nya cukup dibaca 1 harokat saja. Ya. Jadi cukup dibaca 1 ketukan atau 1 hitungan. Li. Jangan dibaca liba. Jangan. Tapi liba. Ya. Oke. Lanjut teman-teman sekalian. Di sini kita mendapati ada huruf apa? Ketika huruf ini belum berharokat, bentuknya seperti mangkok, lalu ada titik 1 di bawahnya, ini namanya adalah huruf ba. Nama aslinya memang sudah disertakan dengan bunyi vokal a, yaitu ba. Ya, bagaimana cara melafalkan huruf ba, Bang? Cara melafalkan huruf ba, teman-teman tahu huruf B enggak? Huruf B yang sering kita baca pada keseharian kita, itulah huruf ba. Ya, seperti kita melafalkan bagus, apalagi bantal, apalagi bibir. Ba dilafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Nah, namun ya dengan cara apa? Dengan cara menyentuhkan bibir atas bibir bawah. Babi bu ab. Sama persis. Namun yang harus kita perhatikan adalah ketika kita melafalkan huruf ba, jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Terlalu dilipat tuh gimana, Bang? Ba, bi, bu, ab. Nah, itu huruf ba yang kurang tepat. Oke? Sip, jelas ya? Nah, sekarang sudah kita ketahui huruf ba makhrajnya sama kayak huruf B. Tempat keluarnya sama seperti kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Sekarang kita lihat harokatnya. Ya, kalau udah tahu pelafalan hurufnya, lihat harokatnya. Harokatnya harokat apa? Kalau tadi pada huruf lam, namanya harokat baris bawah, namanya kasroh. Sekarang pada huruf ba, harokatnya adalah harokat baris atas. Nah, namanya kalau kita mendapati ada huruf berharokat baris atas, itu namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah,
itu mesti dibaca dengan vokal A. Betul atau tidak teman-teman sekalian? Ya, dibaca dengan vokal A. Maka huruf ba-nya di sini nggak kita baca libi, nggak kita baca libu, dia tetap dibaca dengan vokal A. Liba. Karena memang nama aslinya pun sudah disertakan atau disertai dengan vokal A. Ya, namun teman-teman yang ingin saya ingatkan kepada kita semua, kalau teman-teman melafalkan vokal A, harokat fathah dan keluar dengan bunyi vokal A, dia tandanya harus dibaca dengan keadaan karakter pelafalan yang tipis. Ya, ini banyak orang belum tahu atau lupa. Ya, gitu. Jadi, kalau ada huruf berharokat fathah baris atas keluar dengan vokal A, maka pastikan dia dibaca dengan keadaan karakter pelafalan yang tipis. Ya. Liba, bukan liba, ba. Makanya sering kita analogikan. Kalau ingat vokal A, ingat fathah keluar dengan vokal A, ingat BMSS. Ya, kita sering analogikan dengan singkatan BMSS. Apa itu BMSS? Buka mulutnya sedikit senyum. Jadi belafalkannya bukan ba, tapi ba. Rilekskan lidah kita, buka rongga mulut kita analogikan dengan sedikit senyum. Itulah karakter tipis. Ba, bukan ba. Ba. Begitupun pada huruf-huruf yang lain yang keluar dengan vokal A. Sa, tidak, tapi sa. Fa, tidak, tapi fa. Itu ya, gitu ya. Jadi kerasa karakter tipisnya. Ya. Oke. Liba, gitu. Bang, emang kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal gimana, Bang? Nih, kalau dia karakter pelafalannya adalah tebal, huruf tebal itu ketika dia berharokat fathah, dia tidak akan terdengar seperti vokal A, teman-teman sekalian. Tapi dia akan condong terdengar seperti vokal O. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita ambil ke huruf dod. Huruf dod ini adalah huruf dod. Ketika huruf dod berharokat fathah, maka dia nggak akan dibaca da, tapi dia akan terdengar seperti vokal O. Bo. Kenapa? Karena dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ya, dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Jadi huruf yang tebal itu ketika dia berharokat fathah, dia akan terdengar seperti vokal O. Ya, oke. Jadi kalau ada huruf misalnya hurufnya so, bo, po, wo, ho, dan yang lainnya, itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Itu termasuk ke dalam huruf yang tebal, teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Ya, paham sampai sini? Bagaimana dengan lam? Tadi lam ketika berharokat fathah dibacanya apa? Bukan dibaca lo, tapi la, berarti tipis. Kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Ya, oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita lanjutkan kembali. Oke, nah maka di sini huruf ba-nya kita baca tipis ya. Liba, jangan liba, enggak. Liba, tipiskan pelafalannya. Huruf ba-nya udah beres nih, ya. Harokat fathahnya sudah kita bahas juga. Sekarang kadar panjang ba-nya ketika dia berharokat fathah dibaca panjang atau pendek. Nah, perhatikan teman-teman sekalian. Nah, ketika ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, lalu dia berjumpa dengan huruf alif, ya ini namanya alif nih, oke? Maka si huruf berharokat fathahnya itu kalau ketemu alif dibaca dengan kadar lebih panjang. Bukan cuma satu ketukan atau satu hitungan, tapi dia mesti dibaca dengan kadar dua harokat atau dua hitungan atau dua ketukan. Ada yang tahu nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya adalah disebut dengan mad tabi'i. Kita tulis dulu mad tabi'i. Ada yang bilang mad tabi'i, ada yang bilang mad asli, silahkan. Ya, oke. Nah, Bang, dua harokat itu sepanjang apa sih? Karena saya sering kali kepanjangan, karena saya sering kali kecepatan, ya nggak konsisten kadar dua harokat pada mad tabi'inya. Caranya gimana? Caranya cukup teman-teman ayunkan dua kali ayun. Libasun. Nah, jadi kayak ada ayunannya dua kali ayun. Libasun. Gitu. Oke, coba sekali lagi. Libasun. Bang, apakah hukum tajwid mad tabi'i itu patokannya harus diayunkan? Tentu saja tidak. Teman-teman mau pakai isyarat jari, boleh. Teman-teman mau pakai ketukan, boleh. Silakan, ya. Tapi kalau yang saya sering sampaikan, cukup diayunkan dengan nada, mau nadanya falas juga nggak apa-apa.
Tapi diayunkan aja dulu 2 kali ayun. Teman-teman tahu, oh ini ayunnya 2 kali ayun. Liba. Ah, itu cara mengayunkannya. Nanti kalau sudah terbiasa, 2 harokat matobi itu mau teman-teman diayunkan kek atau mau nadanya flat kek, ya nggak masalah. Ya nggak masalah, silakan saja teman-teman. Ya enaknya seperti apa, tapi pastikan 2 harokatnya terjaga. Oke, maka ketika kita praktekkan, sekali lagi kalau kita baca flatnya ya, tetap kadarnya 2 kali ayun. Libasun, nadanya saya nggak ngayun tadi. Kalau ngayun, libasun. Nah, gitu. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Nah, sendat-sendat suaranya Ustadz, suara saya aman nggak teman-teman? Katanya sendat-sendat, macet-macet nggak suaranya? Aman nggak? Coba kita cek dulu, suara saya aman? Katanya sendat-sendat suaranya, aman nggak? Baik videonya, baik audionya aman? Aman ya? Oke, kalau teman-teman ada yang patah-patah videonya atau suaranya, coba keluar dulu, masuk lagi. Ya, sip, kita lanjutkan. Libasun. Sekarang saya izin hapus dulu bagian ini. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Kira-kira huruf yang saya blok dengan warna hijau, kenalan dulu sama hurufnya, baru ke harokat dan yang lainnya. Ini namanya huruf apa ya? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf sin. Jadi jangan sampai ada yang bilang ini adalah huruf sa. Namanya adalah huruf sin. Bagaimana cara melafalkan huruf sin? Cara melafalkan huruf sin, teman-teman sekalian, kita ingatkan, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar, ya. Nah, tempat keluar dari huruf sin ketika dilafalkan, kalau pengen simple, lafalkan sebagaimana teman-teman melafalkan huruf S pada abjad alfabet. Persis sebagaimana kita melafalkan huruf S pada abjad alfabet. Contoh, misalnya kita bilang sabuk, ya udah, sin adalah sabuk, sin adalah sisir, sin adalah sarung, sin adalah sapi. Sama sebagaimana kita melafalkan S pada abjad alfabet. Sasak, sarung, sapi, nasi. Nah, itu sama, ya. Tapi kalau teman-teman kepo seperti apa huruf sin dilafalkan, huruf sin itu dilafalkan ujung lidah kita, ya, ujung lidah kita sejajar dengan gigi sari bawah. Ada yang bilang sejajar seperti ini, ada yang bilang mengarah ke gigi sari bawah seperti ini, ya. Oke. Nah, mana yang betul? Dua-duanya boleh, tergantung teman-teman berguru kepada siapa. Tapi kalau pengen simple, lafalkan huruf sin sebagaimana kita melafalkan huruf S pada abjad alfabet, ya. Sapi, sisir, sarung, sabuk, nasi, ya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Oke, ya. Nah, cuman yang ingin saya ingatkan teman-teman, huruf sin ini punya 3 sifat yang akan kita highlight. Apa? Nih, kita masuk ke buku saya, teman-teman sekalian. Sekarang kita coba berpindah ke halaman huruf sin ya. Ini buku saya sendiri, teman-teman, mohon izin pakai buku ini ya, untuk jadi modul atau panduan. Sebentar, kita cari huruf sin. Nah, perhatikan sifat-sifat huruf sin, ya. Nah, huruf sin ini saya ingin meng-highlight 3 sifat pada huruf sin. Di poin berapa bang? Di poin 1, di poin 2, dan di poin 6. Perhatikan baik-baik. Di poin 1 dan 2 ada hams dan rokhawah. Hams itu artinya adalah mengalir nafas, rokhawah itu artinya adalah mengalir suara. Yang poin ke-6 sofir itu artinya adalah berdesis. Ya. Oke. Nah, maka pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf sin, 3 sifat yang tadi saya highlight, poin 1, poin 2, dan poin 6, itu harus mengalir dengan jelas. Sa, si, su, nafasnya keluar, aliran suaranya keluar, desisnya, karakter suaranya ada. Lengkap satu paket. Jelas. Sa, si, biarkan dia mengalir nafas suara dan desisannya dulu, baru keluar vokal A-nya. Sa, si, su, sa, si, su. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Teman-teman yang baru bergabung, terima kasih banyak yang sudah bantu tap-tap layar. Terima kasih banyak yang udah bantu repost posting ulang live ini di akun teman-teman sekalian. Gimana caranya bang? Di pojok kanan bawah ada tanda panah, diklik lalu ada tulisan posting ulang atau repost, diklik aja langsung. Ya, baik, kita lanjutkan. Libas. Sekarang sudah tahu nih.
dibacanya sasisu. Cuman sekarang bunyi vokalnya apa? Oke, sekarang kita bahas dengan keadaan dasar dulu. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, saya tandai dengan oval berwarna hijau. Ada yang tahu nggak ini namanya harokat apa? Kita kenalan dari dasar dulu ya. Kalau teman-teman mendapati ada simpul angka 9 saja di atas huruf, ini namanya adalah harokat dhammah. Apa? Namanya adalah harokat dhammah. Huruf hijaiyah yang dia berharokat dhammah, simpul angka 9 di atas huruf, itu harus dibaca dengan bunyi vokal U. Kalau harokat dhammahnya saja. Tapi kalau misalnya dalam ayat ini ada harokat dhammah, tapi ada kurung tutupnya, maka ini namanya bukan dhammah. Tapi yang ini namanya adalah dhammatain, ya, dhammatain. Saya izin tulis dhammatain. Kalau dhammatain, dia bukan hanya sekedar dibaca dengan vokal U sebagaimana kita melafalkan dhammah. Tapi kalau dhammatain, dia mesti dibaca dengan apa? Dengan bunyi vokal konsonan un. Ya. Oke, maka ketika kita melafalkan huruf yang berharokat dhammatain atau tanwin dhammah atau dhammah tanwin, maka huruf tersebut kita baca dengan bunyi vokal konsonan un. Menjadi di sini pada huruf sin berarti sun. Ya, libasun. Tuh, libasun. Oke, libasun. Nah, seperti itu. Ya, bukan cuma libasu tapi libasun. Oke, jelas sampai sini teman-teman sekalian, ya. Nah, kalau sudah jelas, saya ini izin sembunyikan terlebih dahulu, nanti kita panggil lagi, ya. Dhammatain ini nanti kita panggil lagi, saya simpan dulu biar kita fokus ke huruf berikutnya. Nah, teman-teman, huruf berikutnya saya izin fokus dulu, hilangkan tanda burung terbaliknya. Oke, perhatikan teman-teman, di sini kita mendapati ada huruf lam lagi. Saya akan izin bahas lagi ya, insya Allah. Teman-teman, ini yang saya blok dengan warna biru, saya izin tandai dengan persegi panjang warna biru. Oke, ini namanya adalah huruf lam. Ketika huruf ini belum berharokat, jangan bilang huruf la ya, tapi dia namanya adalah huruf lam. Seperti apa huruf lam ini dilafalkan? Lam dilafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf L, iya atau tidak? Belum tentu. Ya, oke. Jadi huruf lam itu dilafalkan belum tentu sama dengan huruf L sehari-hari kita, tapi juga belum tentu beda. Makanya untuk melafalkan huruf lam, acuan dan patokannya bukan diserupakan dengan L sehari-hari kita, tapi disesuaikan dengan kaidah makhrajnya. Ingat nggak, setiap huruf hijaiyah tadi saya sering ulang punya yang namanya makhraj. Jadi makhraj itu jangan sampai kita loncat. Kalau belajar baca Quran, jangan sampai makhraj itu kita lewat, ya. Terus aja yang dibahas hukum tajwid tapi hurufnya nggak terperhatikan. Perhatikan huruf kita. Oke, di mana makhraj huruf lam? Kita cek lagi, kita ulang lagi sedikit boleh? Bismillah. Ya, di sini kita belajarnya mengulang-ulang karena khawatir ada teman-teman yang baru bergabung, ya. Kalau teman-teman nggak pengen ngulang-ngulang, ya, teman-teman ikuti kelas private kita tapi belum ada. Nanti kalau buku kita sudah launching baru kita siapkan kelas intensifnya, ya. Lanjut teman-teman. Nih, ini adalah makhraj huruf lam. Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar ketika kita melafalkan huruf lam, dia dilafalkan dari yang namanya hafatul lisan. Hafatul lisan itu apa? Tepi lidah. Tepi lidah itu kalau bahasa kitanya samping lidah atau sisi lidah. Kita lihat pembahasan makhraj huruf lam sesuai dengan tekstualnya dulu ya. Kita baca. Tepi lidah bagian depan kiri dan bagian depan kanan yang menyusur sampai ke ujung lidah disentuhkan ke langit-langit bagian depan. Waduh bang, kayaknya kalau cuma lihat tekstualnya saja, teksnya aja kita agak kebingungan. Oke, kita coba peragakan dari 3D modelnya dulu deh. Nih, ini ceritanya adalah lidah kita ya. Ceritanya ini lidah kita, area dalam mulut kita nih. Oke. Tadi huruf lam dilafalkan dari mana? Wallamu adnaha limuntahaha. Lam itu dilafalkan, perhatikan pulpen ajaib saya. Huruf lam dilafalkan dari tepi lidah bagian depan kanan atau samping lidah bagian depan kanan yang saya tunjuk. Lalu kemana dia bang? Menyusur sampai ke ujung lidah. Begitupun yang kiri. Samping lidah depan kiri menyusur sampai ke ujung lidah. Jadi kalau kita lihat makhraj huruf lam itu dari tepi lidah bagian depan kanan dan kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Disentuhkannya kemana? Ke langit-langit bagian depan. Yang mana? Yang ini bang. Nih, sahabat-sahabatku ayahanda ibunda nih. Kesini abang kakak sekalian. Nah, ya. Jadi tidak cukup huruf lam itu dilafalkan hanya menyentuhkan bagian ujung lidahnya doang ke langit-langit. Contohnya begini. Al, 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 al,
al. Tidak cukup huruf lam yang disentuhkan bagian ujung akhir lidahnya saja, tapi dia akan terlihat lebih penuh huruf lam itu makhrajnya. Al, 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 bukan al. Paham sampai sini? Jelas sampai sini insya Allah teman-teman sekalian. Nah, maka seperti itulah huruf lam dilafalkan. Kalau teman-teman butuh ilustrasi yang insya Allah bisa membantu lagi, di buku kita nanti ada scan QR code video animasi seru hijaiyah. Di scan aja, nanti kita lihat seperti apa huruf lam dilafalkan. Bismillah, inilah ilustrasinya. Kita buka lagi, kita coba lagi ya. 1, 2, 3. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Seperti itu huruf lam dilafalkan. Jelas sampai sini? Saya coba ini ya, saya coba pause ya makhrajnya ya. Ini perhatikan. Nah, lihat, kelihatan ada bagian yang naik nih. Tepi lidah bagian depan kiri dan kanan belah sana menyusur sampai ke ujung lidah. Itu yang disentuhkan ke langit-langit bagian depan mulut kita. Paham? Paham ya? Nah, oke. Nah, sehingga ketika kita praktekkan dalam pelafalan di sini ada 2 huruf lam di sini, bagian awal dan bagian yang tengah. Jangan dibaca libasul lakum. Nah, bukan dibaca lakum, tapi la, lakum, lakum, lakum. Paham sampai sini insyaallah? Ya, baik. 1.800 orang memandang live ini. Berkumpul karena Quran, saling mencintai karena Allah. Yang sudah bantu tap layar, terima kasih. Yang sudah bantu posting ulang, share. Di pojok kanan bawah sini ada tanda panah. Kalau diklik ada tulisan posting ulang. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Ya, kita lanjutkan kembali. Buat teman-teman yang baru bergabung, saya izin jawab salam teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali insyaallah teman-teman sekalian. Ya, bismillah. Nah, sekarang huruf lamnya dia berharokat baris atas. Sama ya, konsep baris atas itu. Konsep baris atas atau harokat fathah itu dia bisa jadi dibaca dengan vokal A kalau dia hurufnya tipis. Kalau dia hurufnya tebal dia akan terdengar seperti vokal O. Lam di sini kita baca tipis, maka lamnya dibaca la. Ya, kita tulis. Lamnya kita baca libasun lakum. Dibacanya la. Ingat, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah dan keluar dengan bunyi vokal A, maka tolong ditipiskan pelafalannya. Ditipiskan pelafalannya. Jadi, cara menipiskan vokal A itu dengan cara apa? Analogi yang sering kami sampaikan adalah dengan cara BMSS. Buka mulut, sedikit senyum. La. Bukan lo, tapi la. Bukan bo, tapi ba. Bukan so, tapi sa. Bukan fo, tapi fa. Kenapa bang kok ketika kita sedikit senyum itu terdengarnya bisa lebih tipis? Karena biasanya dengan otomatis ketika kita melafalkan senyum, sedikit senyum, lidah kita akan lebih rileks dan rongga mulut atau aula mulut kita akan lebih terbuka. La, bukan lo. Setiap vokal A ya, apapun hurufnya ketika vokal A-nya keluar, ketika fathah tipiskan pelafalannya. Oke, jelas sampai sini insyaallah ya. Nah, sekarang teman-teman, saya pengen mengembalikan lagi teman-teman ingat huruf sebelum huruf lam tadi ada huruf sin yang berharokat apa ini namanya tadi? Dhammatain. Nah, dhammatain itu dibaca dengan bunyi vokal konsonan un. Nah, kita coba izin panggil lagi dhammatainnya ya. Sret ke sini. Tuh, ada catatannya, kita kembalikan dulu. Kenapa tadi dihilangkan bang, disembunyikan? Biar teman-teman fokus dulu ke huruf lamnya. Oke, sekarang kita kembalikan lagi. Di sini ada huruf sin berharokat dhammatain ya, dibaca dengan vokal konsonan un, maka sinnya dibaca menjadi sun, libasun. Lalu setelahnya ada huruf lam. Maka kalau kita baca tanpa adanya hukum tajwid di sana, maka kita baca libasun la. Betul atau tidak, teman-teman sekalian? Kalau nggak pakai hukum tajwid, namanya adalah dibacanya adalah libasun lakum. Libasun la. Itu kalau nggak pakai hukum tajwid. Tapi ternyata pada bagian sun la ini, kalau mereka bertemu jadi hukum tajwid. Apa hukum tajwidnya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Masya Allah. Ini saya izin hapus dulu ya dhamatainnya ya. Bismillah. Nah, di sini teman-teman lihat ada huruf ya yang berharokat dhammatain dan bertegur sapa dengan huruf lam. Maka ini hukum tajwidnya apa? Ini hukum tajwidnya adalah idgham bila gunnah. Waduh bang, saya belum belajar hukum tajwid. Iya, ini kita belajar pelan-pelan. Pelan-pelan.
Drill pelan-pelan, sedikit-sedikit buat teman-teman sekalian yang baru belajar. Perhatikan. Namanya adalah idgham bila gunnah. Ada yang bilang idgham bila gunnah, ada yang bilang idgham bi ghairi gunnah, ada yang bilang dua-duanya. Silakan teman-teman pilih yang mana, sama aja ya. Bang, idgham bila gunnah itu apa? Oke, biasakan teman-teman kalau kita belajar hukum tajwid, biasakan belajar dimulai dari keadaannya dulu, rumusnya dulu, baru ke cara baca. Sekarang berarti kita harus mengetahui rumus atau keadaan dari idgham bila gunnah itu seperti apa. Yuk kita cek pakai buku saya, di buku Seru Hijaiyah saya. Ya, itu berarti ada di bagian pembahasan huruf nun. Ya, idgham bila gunnah itu apa? Nah, kita lihat dari segi keadaan. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah pertemuan antara nun sukun atau tanwin yang berjumpa dengan salah satu dari dua huruf ini saja. Ya, oke. Nun sukun, nun mati atau huruf yang berharokat an, in, un, tanwin yang bertegur sapa hanya dengan salah satu dari dua huruf ini saja. Ya. Oke, itu keadaannya. Maka sekarang kita pastikan dulu apakah betul ini hukum tajwid idgham bila gunnah. Oke. Ya. Perhatikan, di sini ada huruf berharokat domatain, 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 domatain. Ya, berjumpa dengan huruf lam 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 lam. Oke, teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita cek. Cek di kolom pertama, ada nggak domatain? Ada nggak? Ada teman-teman, mana kita tandain bareng-bareng. Mana domatain? Nih, bismillah. Nih domatain nih. Sret, ada ya? Bertemu dengan huruf apa? Bertemu dengan huruf lam. Cek di kolom kedua, ada nggak huruf lam? Checklist, ada. Oke, berarti dari segi keadaan betul mereka adalah idgham bila gunnah karena ada domatain yang berjumpa dengan huruf lam. Sekarang bagaimana cara melafalkannya? Idgham artinya adalah lebur atau memasukkan atau meleburkan, ya. Bila artinya adalah tanpa, gunnah artinya adalah dengung. Maka ketika kita melafalkan idgham bila gunnah, leburkanlah tanpa dengung. Pertanyaannya adalah apa yang harus dileburkan tanpa dengung? Apa yang harus dileburkan tanpa dengung? Yang harus dileburkan tanpa dengung adalah bunyi konsonan an. Lah, kenapa tiba-tiba bunyi konsonan an, Bang, yang harus dileburkan tanpa dengung? Karena bunyi konsonan an adalah bunyi dari nun sukun, betul? Lalu ketika kita melafalkan fathatain, bunyinya adalah vokal konsonan an, domahtain un, kasrohtain in. Kita lihat semua bunyi penghujungnya adalah bunyi konsonan an. Betul atau tidak, teman-teman sekalian? Makanya yang dileburkan adalah bunyi konsonan an. Karena bunyi nun sukun adalah an, bunyi fathatain, domatain, kasrotain, an, in, un. Ya, oke. Gimana cara melafalkan meleburkan itu? Meleburkan tanpa dengung. Jadi gini. Yang pertama, kita akan bahas idghamnya dulu. Ya, lalu yang kedua kita bahas yang dimaksud dengan tanpa dengung itu seperti apa. Oke, kita mulai dari idgham. Idgham meleburkan bunyi an. Oke. Maka di sini pada contoh ayat, ya, kan asalnya dibaca libasun lakum. Nah, bunyi an di sini sekarang kita nggak boleh baca an, nggak boleh kita baca jelas, ya. Oke, libasun la itu bacaan yang keliru, alias tetot, ya. Bunyi tadi muncul bunyi alarmnya. Nggak boleh dibaca libasun lakum, ya. Nggak boleh dibaca libasun lakum. Tapi gimana? Bunyi an-nya sekarang harus dileburkan ke huruf lamnya. Ya, maka ketika kita baca libasul lakum, jadi bunyi an ini dileburkan ke bunyi al, dileburkan ke bunyi lamnya. Oke, coba lagi. Libasul lakum, libasul lakum. Nah, idgham bila gunnah itu ditandai, kalau ada idgham bila gunnah ditandai dengan tanda tasydid setelahnya. Ya, tanda tasydid ini muncul karena ada pertemuan antara domatain dengan huruf lam. Ya, pertemuan antara domatain dengan huruf lam. Oke. Jadi sebenarnya ini tasydidnya bukan tasydid asli, tapi tasydidnya ini akibat pertemuan domatain dengan huruf lam yang disebut dengan idgham bila gunnah. Paham sampai sini? Nah, yang dimaksud tanpa dengung itu gimana, Bang? Tanpa dengung itu ketika memasukkan an ke al tadi, dia gak masuk hidung. Dengung itu adalah suara-suara yang masuk ke dalam rongga hidung. Contoh yang keliru gini. Libasul masuk hidung. Harusnya libasul tidak masuk hidung. Oke? Ya, lalu
Karena dia idgham bila gunnah, ketika n-nya lebur kepada huruf lam, leburkan tanpa dengung, tanpa masuk hidung, berarti nggak perlu ditahan. Nggak perlu gini, libasul lakum, nggak perlu, tapi cukup dileburkan langsung masuk ke vokal A-nya. Libasul lakum. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Masya Allah. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian ya. Jadi itu yang disebut dengan idgham bila gunnah. Disebut dengan idgham bila gunnah. Mudah atau tidak teman-teman sekalian belajar hari ini? Bisa diikuti pelan-pelan, step by step, huruf demi huruf, harokat demi harokat, masuk ke hukum tajwid seperti ini. Ya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudahan tadi teman-teman bisa teman-teman dapatkan dalam satu pembahasan. Mana? Ya, nih. Pengen belajar hukum tajwidnya, ini ditandai dengan warna oranye. Kenapa? Kita highlight pakai tanda oranye ini biar apa? Biar kita tahu di sini ada hukum tajwid apa namanya? Geser ke samping ke sebelah kanannya. Apa hukum tajwidnya tadi? Hukum tajwidnya tadi adalah idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Pertemuan nun sukun atau tanwin dengan huruf lam ataupun huruf ro. Sama dengan pembahasan kita tadi. Ya, dibacanya gimana bang? Dibacanya dengan meleburkan bunyi konsonan an tanpa disertai dengan dengung. Sama atau tidak? Itu hukum tajwidnya. Ya, warnanya warna oranye. Dibikin simple. Idgham bila gunnah dibaca lebur, 0 harokat, artinya nggak perlu ditahan. Ya, nah, dimudahkan lagi buat teman-teman yang baru belajar. Lihat di bawahnya, libasul lakum, ditandai dengan warna yang sama dengan hukum tajwidnya. Oke? Mudah sekarang belajar insya Allah teman-teman. Bang, tapi kenapa kok ada tulisan kode-kode tajwid di atasnya? IBG artinya idgham bila gunnah, LE artinya lebur, 0 artinya 0 harokat. Kenapa? Bang, kan ini sudah dibedah. Kenapa harus pakai kode-kode tajwid seperti ini? Kenapa? Karena kita pengen setelah teman-teman bedah tajwid, ini Al-Quran. Teman-teman bisa pakai ketika teman-teman hataman kode-kode tajwidnya. Contoh ya. Yang ini. Ada IBGLE, libasul lahun. Sama ya, sama dengan ini toh. Libasul lakum. Sama atau tidak? Ya, gitu teman-teman. Lanjut lagi ya. Oke. Ya. Senang teman-teman belajar seperti ini. Jadi teman-teman bedah tajwidnya dapat, bedah hurufnya ada, dipakai hataman bisa. Ya. Nanti ada yang mau nggak Qur'annya? Ada yang mau nggak Qur'annya? Qur'an seperti ini yang kita pakai pada saat live dan teman-teman bisa nikmati langsung pegang Al-Qur'annya. Nah, ya. Kalau mau teman-teman boleh ketik MAU. Nanti di ujung live kita tampilkan tapi masih belajar kita. Oke? Mau? Ada Al-Qur'annya. Nanti di akhir tapi ya. Nih, Al-Qur'annya saya pegang ada ukuran besarnya. Nih, kalau teman-teman enggak percaya, ya, di sini ada bedah tajwidnya, di sini ada bedah hurufnya lengkap dengan gambar makhrajnya. Pojok kiri halaman itu bedah huruf, pojok kanan halaman itu bedah hukum tajwid, ya. Oke. Sip. Kita lanjutkan teman-teman sahabat-sahabat sekalian, ya. Boleh kita belajar dulu, boleh belinya nanti di akhir, ya. Boleh kita bersabar sedikit dulu untuk belajar baru ke Quran. Boleh, tapi syaratnya satu, belajar. Ya, sip, lanjut. Nah, kita sudah pelajari tadi idgham bila gunnah. Libasulla. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk kepada huruf berikutnya. Teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Di sini kita mendapati ada huruf apa? Ketika huruf ini belum berharokat, namanya adalah huruf kaf. Jadi jangan sampai teman-teman ada yang bilang ini huruf K. Kenapa? Karena tak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf K. Ya, oke. Namanya huruf kaf. Bagaimana cara melafalkan huruf kaf? Seperti biasa, kalau kita sedang bahas huruf hijaiyah, maka jangan lupa kita harus bahas di mana makhrajnya. Gitu ya. Pengen kan kita baca Quran tapi bukan asal lewat? Pengen dong, kita pengen baca Quran tapi sesuai dengan kaidah. Yuk kita pelajari bareng-bareng pelan-pelan. Teman-teman, huruf kaf ini kalau pengen kita bahas secara singkat atau simpel, kaf memang dilafalkan senatural sebagaimana kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Contoh, akar, kaki, kaku, kuku, kiki. Nah sama, huruf kaf itu dilafalkan sebagaimana kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Ya, oke. Namun ada satu sifat yang izin saya ingin highlight ketika kita melafalkan huruf kaf. Apa nama sifatnya? Yuk kita pelajari dari buku Seru Hijaiyah saya. Kita masuk sekarang ke huruf kaf ya. Saya cari dulu pembahasan huruf kafnya. Kita cari nih, ya.
Perhatikan. Perhatikan sifat huruf kaf dulu deh. Ya. Huruf kaf itu punya salah satu sifat dari segi nafas yang nama sifatnya adalah hams. Bang, hams ini maksudnya apa? Hams ini maksudnya adalah percik nafas atau percikan nafas. Jadi ketika kita melafalkan huruf kaf, dia ada percikan nafasnya. Ka, ki, ku. Tapi bukan nafas yang lebay berlebihan. Ka, ki, ku. Enggak gitu juga. Cukup dilafalkan dengan natural. Ka, ki, ku. Bang, cuman saya masih bingung nempelin huruf kaf tuh bagian mana yang nempel. Nah, makanya kita pelajari, kita cek bagaimana makhraj huruf kaf. Tuh ya. Jadi dari segi sifat kita perhatikan, dari segi makhraj bahkan kita siapkan video animasi seru hijaiyahnya. Ya. Oke, kita perhatikan dulu secara tekstual. Di mana makhraj huruf kaf? Makhraj huruf kaf itu dilafalkan dari yang namanya aqsal lisan. Bang, aqsal lisan itu apa? Pangkal lidah. Pangkal lidahnya kita sentuhkan, angkat, nempel ke langit-langit yang lunak dan langit-langit yang keras. Waduh, langit-langit lunak dan keras tuh gimana bang? Cip, kita lihat dari gambar. Kita lihat dari gambar dulu ya. Teman-teman lihat, saya pengen memperlihatkan bagian yang saya tunjuk ini namanya langit-langit keras, yang bagian depan, yang bagian dalam yang merah ini langit-langit yang lunak. Oke, nah yang disebut dengan pangkal lidah mana? Yang disebut dengan pangkal lidah adalah lidah terdalam kita. Bagian ini namanya ujung lidah, bagian ini namanya tengah lidah. Nah, bagian yang nempel ke langit-langit ini namanya adalah pangkal lidah atau yang tadi kita sebut dengan aqsal lisan. Ya, oke. Kalau kita izin tampilkan berupa tangan seperti ini ujung lidah kita, ini tengah lidah kita, dan ini bagian pangkal lidah kita. Ketika melafalkan huruf kaf, pangkal lidah kita naik. Tapi naiknya kemana? Nah, lihat titik berwarna putih di sini. Kelihatan nggak? Titik berwarna putih di sini ya sebagai ilustrasi pelafalan huruf kaf. Jadi huruf kaf itu tumpuannya nempel dari pangkal lidah yang nempel ke perbatasan antara langit-langit merah, langit-langit lunak, dan langit-langit bagian depan, langit-langit keras. Ya, oke, bisa difahami? Sehingga ketika dilafalkan dia keluar percikan nafas. Sekarang teman-teman, kalau perlu sambil menemelek silahkan rasakan lafalkan huruf K dari sana. K, K, K. Dengan otomatis kalau tepat dilafalkan dari bagian itu, gak perlu kita pikirkan hamsnya, percikan nafasnya akan keluar dengan natural. K, K, K. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Kalau masih belum kebayang, oke, saatnya kita tunjukkan dengan video animasi seru hijaiyahnya. Kita scan barcode dan muncullah inilah pelafalan huruf K yang nanti ada di buku kita. Kita cari dulu huruf kaf. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah langit-langit yang lunak, ini adalah langit-langit yang keras. Ya, kita lihat seperti apa huruf kaf dilafalkan. Nah, lihat ya. 1, 2, 3. Nah, kelihatan? Kelihatan kemana nempelnya? Kelihatan di mana dia nempelnya? Terlihat insya Allah itulah huruf kaf. Sehingga ketika kita lafalkan bareng-bareng teman-teman sekalian perhatikan. Ka, ki, ku, ak, ik, uk, aka, iki, uku. Seperti itu huruf kaf dilafalkan. Ya, tinggal teman-teman bayangkan, praktekkan dan talakikan kepada seorang guru. Ya, ketika guru teman-teman sudah bilang, oke, bacanya udah bagus, lanjut lagi ke huruf berikutnya, gitu. Jadi belajarnya runut pelan-pelan. Huruf jangan sampai diloncat, karena satuan terkecil dari baca Quran adalah huruf hijaiyah. Tidak akan sempurna bacaan tajwid kita kecuali hurufnya teman-teman sudah latih, kecuali teman-teman sudah latih huruf teman-teman. Ya, oke, sip. Sebelum kita lanjutkan, saya ucapkan di antara 2000 orang yang sudah nonton live ini, yang sedang memandang live ini, yang sudah bantu share di pojok kanan bawah, lihat ada 500 orang. Di antara 2000, saya ucapkan barakallahu fikum, syukron jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih supportnya untuk kami. Yang sudah bantu tap-tap layar, terima kasih. Yang sudah follow, diklik aja tombol ikuti di sini. Ya, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Oke. Bismillah ya. Kalau ada yang baik-baik, teman-teman jangan lupa bilangnya apa? Alhamdulillah, Masya Allah. Karena semua izin baik itu, izin baik, ada kebaikan, izinnya dari siapa? Atas kehendak dan izin Allah. Lanjut ya. Libasul lak. Nah, sekarang kafnya sudah kita ketahui dilafalkan seperti apa dan keluar percikan nafas. Ka, ki, ku. Sekarang teman-teman lihat harokatnya. Perhatikan baik-baik. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9, sudah saya spill ketika tadi kita bahas ini.
Ada yang tahu ingat harokatnya harokat apa? Namanya adalah harokat dhammah. Kita izin tulis di atasnya ya. Biar apa? Biar teman-teman yang lagi belajar ya, yang lupa bisa ingat lagi atas seizin Allah ya. Nah, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat simpul angka 9 di atas huruf, itu namanya harokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal u, teman-teman sekalian. Maka kafnya nggak dibaca ka, nggak dibaca ki, tapi dibaca ku. Oke? Jelas sampai sini? Selanjutnya, ketika kita mendapati ada huruf berharokat dhammah dan dia dibaca dengan vokal u, pastikan sempurnakan dengan cara mm. Apa itu mm, Bang? Wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhammah. Huruf berharokat dhammah tidak akan sempurna pelafalan vokal u-nya kecuali dengan apa? Memonyongkan, memuncungkan, memanyunkan kedua mulut ke arah depan dengan tepat. Libasul lakum. Ya, jangan cuman melafalkan harokat dhammah tuh begini. Libasul lakum. Iyyaka na'budu. Nah, itu harokat dhammah yang kita lafalkan seperti itu adalah harokat dhammah yang kurang sempurna atau kurang maksimal. Paham? Maka pastikan muncungkan mulut kita. Libasul lakum. Tapi monyongnya juga monyong yang proporsional ya. Jangan monyong yang libasul lakum. Nah, enggak gitu juga. Ya. Oke? Jelas sampai sini? Lanjut ya. Libasul laku. Nah, gitu. Oke? Pengucapan ro nanti kalau ada huruf ro kita bahas ya. Ini lagi nggak ada huruf ro-nya, sahabat-sahabatku sekalian. Jadi, kalau belajar di live kita ini yang kita bahas adalah huruf yang kita ayat yang kita baca atau penggalan kalimat yang sedang kita baca, ya. Paham sampai sini? Lanjut lagi teman-teman sekalian. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Ini namanya huruf apa? Ketika huruf ini belum berharokat, namanya adalah huruf mim. Jangan sampai ada yang bilang ini huruf ma, Bang. Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma. Ya, ini namanya mim. Kenalan. Namanya mim. Bagaimana cara melafalkan huruf mim, Bang? Cara melafalkan huruf mim persis sebagaimana kita melafalkan huruf huruf m pada abjad alfabet. Mim, 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 makan, minum, mandi, ambil, simpan. Itu adalah huruf mim. Sama kan kayak huruf m, beres. Namun yang yang pengen saya ingatkan, sama seperti huruf ba. Mim sama huruf ba jangan sampai dilafalkan dengan bibir yang terlalu dilipat. Ma, mi, mu. Enggak, biasa aja ya. Lanjut teman-teman sekalian. Nah, sekarang mimnya dibaca dengan bunyi vokal A, bunyi vokal I, atau bunyi vokal U, Bang. Nah, kita lihat mimnya di sini dalam kondisi berharokat apa? Oh, Bang, mimnya di atasnya tandanya tanda petik. Ini harokat apa, Bang? Oh, kalau tanda petik di atas huruf, ini namanya adalah tanda sukun. Dalam istilah tajwidnya, tanda petik di atas huruf ini namanya tanda sukun atau sakinah. Ya, oke? Sukun atau sakinah. Sukun itu apa? Sukun itu kalau di bahasa kita sering kita sebut dengan tanda apa? Tanda mati. Betul atau tidak? Ada yang sering bilang ini mim mati? Boleh. Tapi kalau teman-teman pengen pakai istilah tajwidnya namanya adalah mim sukun atau mim sakinah. Ya, bisa diikutin teman-teman apa maksud saya? Ya, maka ketika kita melafalkan mim sukun atau mim sakinah, pastikan dia dibaca dengan bunyi sukunnya. Hah? Maksudnya bunyi sukun teh gimana, Bang? Bunyi sukun itu adalah bunyi ketika makhraj huruf mimnya nempel. Bukan ketika dia mangap, monyong atau nyengir atau membunyikan vokal a i u. Tapi ketika makhrajnya nempel. Nah, itu dalam keadaan sukun tuh berarti dalam keadaan diam. Maka keadaan diam atau keadaan sukun dari bunyi mim adalah ketika mimnya dibaca dengan bunyi konsonan. Apa? Betul atau tidak? Karena pada saat dia melafalkan makhrajnya nempel. Nah, ini bunyi sukun dari mim. Faham? Jelas? Maka ketika kita baca di sini dibacanya gimana? Enggak dibaca libasul lakuma. Enggak, lakumi, enggak, lakumu, enggak, tapi lakum. Nah, bisa difahami sampai sini. Jelas sampai sini teman-teman sekalian. Maka tinggal kita praktekkan saja dalam pelafalan. Libasul lakum. Libasul lakum. Libasul lakum. Allah
akbar. Alhamdulillah. Teman-teman, coba saya pengen tahu, senang belajar ngaji? Ya, menyenangkan belajar ngaji? Ya, ada kebaikan yang teman-teman dapat atas izin Allah. Cintanya Allah sedang Allah berikan kepada kita. Bertemu karena Allah, bertemu karena Rasulullah, bertemu karena Al-Quran. Itu adalah salah satu cinta yang paling abadi, cinta yang paling agung. Ya, karena kita bergerak bukan hanya bertemu bukan karena perihal keduniaan. Dunia itu sementara. Kalau cinta hanya karena dunia, dunia akan habis teman-teman. Maka cinta kita pun akan habis. Wallahu akbar ya. Oke, maka teman-teman yang punya anak, punya istri, punya keluarga, saling mencintailah karena Allah. Ya, insya Allah itu cinta yang paling agung teman-teman sekalian ya. Oke, sip, pelan-pelan. Jadi sekarang kita coba baca lagi sebelum nanti kita masuk ke kata berikutnya. Boleh nanti teman-teman yang tadi pengen punya Quran boleh ya. Kita baca dulu bareng-bareng. Siap. Libasul lakum. Lagi. Libasul lakum. Libasul lakum. Libasul lakum. Allahu akbar. Teman-teman mau lanjut lagi? Teman-teman mau lanjut belajar lagi seperti tadi? Satu kata udah beres kita bahas. Alhamdulillah. Mau lanjut lagi? Oke. Sip, yang mau. Tapi boleh saya izin break sebentar? Tadi kan ada yang nanya Quran, boleh saya izin menawarkan produk Quran dulu 5 menit aja. Lanjut, abis itu kita lanjutkan ke praktek kalimat berikutnya. Boleh? Boleh teman-teman? Yang tadi katanya pengen Al-Quran yang ada pembahasan semua yang kita bahas. Bisa dipakai buat hataman karena ada kode-kode tajwid setelah bedah tajwidnya. Ada yang mau? Yang mau boleh ketik angka 1 saja coba biar terdeteksi oleh tim kita. Ya, boleh biar terdeteksi oleh tim kita. Boleh ketik angka 1. Al-Qur'annya seperti ini, ada bedah tajwid di pojok kanan halaman, ada bedah huruf di pojok kiri halaman, lengkap dengan kesalahan baca, praktek baca dan apa? Dan contoh pelafalan makhrajnya, ya. Ada hatamannya di sini, kode-kode tajwidnya, ada nafas pendek, ada murotal Al-Qur'an setiap halamannya. Oke, ada yang mau? Boleh ketik angka 1 ya biar terdeteksi oleh tim kita teman-teman. Izin ya. Tuh, ada berapa orang yang ketik 1? Banyak banget ya. Banyak banget ya, Allahu Akbar. Oke, saya sediakan 60-80 kuota tercepat ya. Kita cuma sediakan 5 menit. Karena habis ini kita akan lanjut belajar lagi. Saya izin minta waktunya sebentar teman-teman sekalian. Oke, sip. Boleh? Boleh teman-teman? Saya minta izin waktunya dulu sebentar. Boleh? Mohon maaf saya setelah mengganggu ya. Oke, sip. Siap ya? Kita langsung. Udah, sip. Lanjutkan lagi belajarnya. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktu teman-teman. Mohon maaf apabila ini mengganggu waktu teman-teman dan konsentrasi teman-teman. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Live-nya kapan aja, di-follow dulu aja live saya. Rutin kita ba'da subuh ya. Karena kalau live pagi itu pikiran kita masih fresh, mood kita masih bagus. Ya. Makanya kenapa dalam kitab Ta'limu Ta'alim kayak karya dari Syekh Az-Zarnuji ya, itu diupayakan belajar itu pagi. Jadwal sebelum subuh, ba'da subuh itu jadwal-jadwal terbaik buat belajar. Bahkan jadwal terbaik untuk menghafal. Kenapa? Pikiran kita masih fresh, otak kita masih cemerlang, ya. Gitu. Kalau kita udah siang, sore, udah banyak tercampuri dengan kegiatan-kegiatan keduniaan kita, teman-teman sekalian. Oke, lanjut lagi. Yang mau lanjut belajar boleh komen lanjut. Coba, yang pengen lanjut belajarnya lagi boleh coba komen LANJUT. Lanjut. Ya, lanjut. Baik, sebelum kita lanjut, saya izin ambil minum dulu sebentar ya. Saya minum dulu sebentar ya. Izin ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Siap. Nah, tadi kan baru satu kalimat tuh yang kita bahas. Semoga kalimat berikutnya kita masih ada waktu untuk belajar, ya. Oke, sip. Bismillah. Teman-teman, sekarang kita masuk ke kalimat yang berikutnya, ya. Oke, sip. Kita mulai dari huruf yang pertama. Kita mulai lagi dari ta'awudz ya, biar afdol ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai dari huruf yang pertama, teman-teman. Aduh, duduh. Mohon maaf ya. Yuk, kita lanjutkan, teman-teman. Kita coba seperti biasa kasih blok berwarna hijau untuk huruf yang sedang kita bahas. Teman-teman, kira-kira ini huruf apa? Ketika huruf ini belum berharokat, namanya adalah huruf hamzah. Jangan sampai ada yang menyebutkan ini huruf alif. Hati-hati, hati-hati. Jangan ya. Oke, semuanya sudah sepakat hamzah ya. Nah, sekali lagi keren. Udah pada ngerti berarti ya. Oke, sip, hamzah bukan alif. Ya, kalau alif itu dia nggak punya harokat, teman-teman ya. Alif itu tidak mungkin punya harokat di atas ataupun di bawahnya, dan alif itu tidak mungkin berada di awal kalimat. Ini kan kalimatnya anfusakum, dia nggak mungkin berada di awal kalimat alif itu. Ya, ini namanya adalah hamzah. Oke, nah huruf yang kita baca selama ini a i u itu namanya bukan alif sekali lagi, tapi namanya adalah hamzah. Ya, Bang, kalau alif yang seperti apa? Oke, kalau alif itu yang seperti ini nih. Kita langsung kalian bahas alifnya ya. Alif itu saya tandai dengan warna merah di sini. Nih, alif itu perhatikan teman-teman sekalian, dia di atas dan di bawahnya tidak memiliki harokat, dia polos, dan alif itu fungsinya sebagai mad, sebagai pemanjang durasi baca dari apa? Dari huruf apapun yang harokatnya adalah baris atas seperti ini, straight. Nah, ya, itu adalah fungsi dari alif untuk pemanjang durasi baca dari huruf berharokat fathah, ya. Oke, nah tapi kalau ada bentuk seperti alif, ada harokatnya, namanya adalah hamzah. Bang, bukankah hamzah itu bentuknya seperti ini? Nah, hamzah yang bentuknya seperti ini adalah pada Al-Quran cetakan Madinah. Tapi kalau pada Al-Quran cetakan Indonesia, dia bentuknya seperti ini. Ya, oke, lanjut lagi. Hamzah di sini, gimana cara melafalkannya? Oke, kita ingatkan. Setiap huruf hijaiyah itu tidak bisa kita nafikan karena dia punya yang namanya makhraj. Ya, jangan sampai asal lewat. Gimana makhraj huruf hamzah? Bentar bang. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf hamzah ketika dia dilafalkan? Hamzah itu dilafalkan, kalau pengen simpelnya, dia dilafalkan sebagaimana kita melafalkan a, i, u pada abjad alfabet. Oke? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Nah, bang, tapi saya pengen tahu makhrajnya di mana? Secara kaidah seperti apa? Yuk kita cari tahu. Di mana makhraj huruf hamzah? Oke, nih saya langsung tampilkan aja ya makhraj huruf hamzah di buku saya. Nah, ini kan kaf tadi ya. Sekarang kita cari huruf hamzah. Nah, perhatikan mana hamzah. Sip, nih. Huruf hamzah keluar makhrajnya dari tenggorokan paling bawah atau pangkal tenggorokan. Dalam istilah tajwidnya disebut dengan aqsal halqi. Nah, di mana itu bang? Nih, di sini ya. Nah, jadi dalam membaca Al-Quran, tenggorokan itu dipecah, dibagi menjadi 3 bagian, 3 lokasi. Ada tenggorokan yang paling atas yang saya tandain di sini nih, yang ini nih. Ini namanya adalah adnal halqi. Huruf yang keluar dari area ini ada 2 huruf. Apa? Adnahu ghainun kha'uha. Keluar huruf ghain dan huruf kha, keluar dari tenggorokan paling luar. Kalau kita masuk sedikit ke sini, ini adalah disebut dengan wastul halqi. Artinya adalah tengah tenggorokan. Huruf yang keluar dari area wastul halqi ini ada 2, huruf ain dan huruf ha atau ha kecil. Tsumma liwasṭihi fa'ainun ha'u. Aha, dilafalkan dari sini. Lanjut lagi lebih dalam sedikit lagi, dari area titik yang berwarna putih di sini, ini adalah tempat keluar dari huruf hamzah bersamaan dengan huruf ha besar. Disebutnya apa? Aqsal halqi. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Aha. Jelas ya? Nah, jadi kalau kita lihat nampak depannya itu, hamzah dan ha besar itu dilafalkan dari tempat yang sama, area yang sama. Dari mana? Dari pangkal tenggorokan di sini. Ya. Aha. Nah, di sini nih. Aha. Ya, sama dari situ teman-teman sekalian. Nah, sekarang simpelnya hamzah itu dibaca sama kayak kita melafalkan a i u pada abjad alfabet. Sip. Sekarang kita lihat hamzahnya di sini dibaca a, h, dibaca a, dibaca i atau dibaca u. Lihat harokatnya seperti biasa. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada harokat baris atas atau disebut dengan harokat fathah, kita ulang lagi, namanya fathah, maka dia mesti dibaca dengan vokal A. Ya, apapun hurufnya ketika berharokat fathah baris atas dibaca dengan vokal A. Maka hamzahnya di sini dibaca dengan vokal A. Nah, gitu ya.
Oke, cuman yang ingin saya ingatkan bagi teman-teman sekalian, ya umumnya khususnya bagi saya, ketika ada huruf apapun yang berharokat fathah dan keluar dengan bunyi vokal A, bukan bunyi vokal seperti O, tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang tipis pelafalannya. Maka saya selalu ingatkan, vokal A jangan lupa ditipiskan. Vokal A jangan sampai asal lewat. Bang, emang kalau huruf tebal, huruf yang karakter pelafalannya tebal, emang nggak dibaca dengan vokal A, Bang? Huruf tebal itu tidak akan dibaca seperti vokal A, teman-teman. Ya, huruf tebal itu akan terdengar seperti vokal O ketika dia tebal. Seperti ya, bukan betul-betul vokal O yang kita monyongkan, tapi terdengar tebalnya itu membuat telinga kita mendengarkan dia seperti vokal O. Contohnya apa? So, do, to, wo, ho. Kedengarannya kayak vokal O, tapi bukan so, do, to, bukan. Ya. Oke, tapi kembali lagi ke huruf tipisnya. Maka di sini hamzanya dia dibaca dengan vokal A, maka tipiskan pelafalannya. Gitu ya, Bang. Tapi cara menipiskan pelafalan yang dimaksud itu biar vokal A-nya tipis tuh gimana? Seringkali kita analogikan dengan cara apa? Analoginya adalah BMSS. Apa itu BMSS? Buka mulut sedikit senyum. Ya, buka mulutnya sedikit senyum. Jadi ketika kita lafalkan vokal A nih, pada huruf yang berharokat fathah nih, apapun hurufnya ketika vokalnya A tipiskan. A, ba, ta, sa, ja, da, fa. Jadi bukan o, ba, ta, sa, ja, fa. Enggak, tapi a, ba. Bang, kenapa ketika kita ada senyuman sedikit seperti itu, kok kerasa karakter pelafalannya lebih tipis? Karena ketika kita senyum, otomatis biasanya kita akan lebih rileks lidahnya, dan aula mulut atau rongga mulut kita akan lebih terbuka. Sehingga itulah dua sifat yang dimiliki oleh huruf tipis apa? Istifal dan infitah. Istifal artinya lidah kita rileks, infitah aula mulut kita terbuka. Dianalogikan dengan sedikit senyum. A, bukan O, tapi A. Gitu. Faham ya sampai sini insya Allah ya. Sekarang kita praktekkan, maka dibacanya bukan O tapi A. Faham? Yuk lanjut lagi. Nah gitu aja pelan-pelan ya. Ngebahas huruf hamzah aja kita butuh waktu 5 menit teman-teman, sampai 10 menit ya. Lanjut lagi teman-teman. Perhatikan huruf yang berwarna hijau, tapi saya tandai warna hijaunya yang ini ya, dengan warna biru. Nah, ada yang tahu kira-kira ini huruf apa? Ketika huruf ini belum berharokat, namanya adalah huruf nun ya, adalah namanya huruf nun. Saya izin tulis di kolom komentar, di bawahnya namanya nun. Maka jangan sampai teman-teman ada yang bilang ini bahwasanya adalah huruf na. Bukan, ini huruf nun, nama aslinya ya. Oke. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf nun? Ingat ya, lagi-lagi makhraj, lagi-lagi makhraj, lagi-lagi makhraj. Ya, memang harus dibahas. Ya, makhraj untuk huruf nun seperti apa? Makhraj itu apa, Bang? Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar huruf nun? Nah, untuk huruf nun ini nggak perlu kita banyak bahas, bukan karena tidak penting, tapi karena huruf nun senatural itu, sebagaimana kita melafalkan huruf nasi goreng, nanas, nangka. Sebagaimana kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet, beres, sama. Ya, oke? Nanas, nasi, nabi. Nah sama, huruf nun dilafalkan seperti itu, sama kayak huruf N. Oke? Sip, maka nggak perlu terlalu kita banyak bahas. Nah, untuk huruf nun di sini sekarang nunnya dibaca dengan vokal A apa? Dengan vokal apa, Bang? Apakah dengan vokal A, dengan vokal I, dengan vokal U? Lihat harokatnya. Oke, Bang, kita coba lihat harokatnya. Bang, tapi harokatnya kok bentuknya seperti tanda petik. Nah, kalau dia ada huruf yang dalam kondisi di atasnya tanda petik macam nih, ini namanya dia sedang tidak berharokat, dia sedang dibaca dalam kondisi namanya bersukun atau sukun. Ya, jadi kalau teman-teman mendapati ada tanda petik di atas huruf, itu namanya tanda sukun dalam istilah tajwid, atau namanya tanda sakinah. Ya, Bang, sukun atau sakinah itu maksudnya apa? Artinya adalah kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Nun mati. Betul atau tidak, teman-teman sekalian? Ya, oh berarti kalau nun dalam kondisi mati atau huruf hijaiyah dalam kondisi mati, maka dia dibaca dengan bunyi vokal apa? Karena dia mati, maka dia tidak hidup. Nah, huruf hidup itu dibaca dengan bunyi vokal a i u. Itu namanya huruf hidup. Oh, berarti kalau mati nggak dibaca a i u? Enggak, berarti di sini nggak dibaca ana, ani, anu. Enggak. Terus gimana dong, Bang, baca huruf nun sukunnya, nun matinya? Nah, kalau kita mendapati
ada huruf yang dalam kondisi sukun, maka dia dilafalkan bukan dalam kondisi mulutnya menganga, terbuka, tapi ada organ yang saling bersentuhan alias yang disebut dengan makhraj tadi. Makhraj huruf nun adalah menyentuhkan ujung lidah kita ke langit-langit depan. Maka melafalkan nun sukun adalah ketika nempel ujung lidahnya ke langit-langit, maka bunyinya apa? Bunyi konsonan nun. An. Nah, ini kan lagi nempel nih. Ini bunyi sukun nun, yaitu konsonan an-nya. An. Ya, paham? Gitu. Maka di sini bunyi nunnya dibacanya gimana? Dibaca menjadi konsonan konsonan an-nya. Masya Allah. Jadi gimana? Jadinya begini. Tuh. Oke, ada a sebelumnya ditambah nun mati. Jadinya apa? Jadinya adalah an. Tuh. Gitu teman-teman. Bisa diikutin ya. Nah, itu dibacanya an. Cukup beres. Oke, sip. Oke, Bang. Sudah paham, Bang, sampai sini. Dibacanya an. Sekarang ada hukum tajwid nggak di sini? Ada, tapi kita nggak akan langsung hukum tajwid. Kenapa? Kita bahas dulu hurufnya. Yang ini kita simpan dulu. Kita kenalan dulu sama huruf berikutnya. Apa hurufnya? Saya tandai dengan warna hijau. Seret. Nah, ini huruf apa? Gitu ya. Hukum tajwid belakangan, huruf dulu kenalan. Bagaimana teman-teman bisa menyempurnakan hukum tajwid kalau hurufnya salah, gitu ya? Oke, ini namanya adalah huruf fa. Oke, sip. Ini namanya adalah huruf fa. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf fa. Memang sudah didampingi dengan bunyi vokal a, teman-teman sekalian, ya. Nah, Bang, bagaimana cara melafalkan huruf fa? Karena saya suka bingung, Bang. Fa saya itu suka tertukar dengan huruf P pada abjad alfabet. Iya atau tidak? Ada yang melafalkan fa berubah menjadi huruf P, ada. Nah, itu suatu ketetotan. Suatu kesalahan maksud saya, ya. Oke, kenapa nggak boleh fa jadi huruf P? Ya karena beda huruf. Kenapa bisa huruf fa berubah menjadi huruf P, teman-teman sekalian? Karena tidak sesuai dengan makhrajnya. Udah pasti karena tidak sesuai dengan makhrajnya. Nah, makanya kenalan sama huruf fa bukan cuman asal lewat. Yuk kenalan. Seperti apa huruf fa dilafalkan? Nih, kita belajar pakai buku modul saya yang lama nih ya. Nih, tuh, huruf fa kenapa sering jadi huruf P? Karena dia tidak dilafalkan sesuai dengan makhraj. Makhraj itu apa? Tempat keluar. Di mana tempat keluar ketika huruf fa dilafalkan? Sret. Nah, kita lihat istilahnya dulu. Huruf fa itu dilafalkan dari yang namanya batonus syafah. Waduh, batonus syafah itu apa, Bang? Batonus syafah itu artinya perut bibir bawah. Maksudnya gimana, Bang? Ujung gigi sari atas kita sentuhkan dengan perut bibir bawah. Wa min batonis syafah falfa ma'atorofis sanayal musyrifah. Waduh, Bang. Maksudnya perut bibir bawah, ujung gigi sari atas nempel. Kayak gimana? Ya udah, lihat gambar aja yuk. Lihat gambar. Nih. Lihat, ya. Ujung gigi sari atas kita, oke, nempel ke bibir bawah. Tapi lihat ya, perhatikan ya, bibir bawahnya bukan bibir bawah bagian luar yang kering, tapi bibir bawah bagian area yang warna ungu, alias bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Nempelnya ke situ. Oke, ujung gigi sari atas nempelnya ke situ, teman-teman sekalian. Ya, kalau teman-teman tepat melafalkannya seperti ini, maka dia akan keluar aliran nafas. Ya, Bang, praktekin dong. Ayo. Nih, perhatikan. Perhatikan, ya. Nah, lihat ujung gigi sari atas kita nempel ke bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Kalau nempelnya tepat, pasti huruf fa itu akan apa? Akan mengalirkan nafas. Nama sifatnya adalah hams. Pasti, teman-teman. Karena organ yang nempelnya tepat. Ya, organ yang nempelnya betul. Maka keluar hurufnya akan betul pula. Fa, fi, fu, af, gitu teman-teman. Ya. Nah sekarang, Bang, tapi kenapa huruf fa itu seringkali orang melafalkan berubah menjadi huruf P? Kenapa? Oke. Kalau teman-teman melafalkan fa seringkali berubah menjadi huruf P, karena apa? Karena teman-teman nempelinya bukan yang ini. Tapi teman-teman yang nempelnya itu apa? Antara bibir atas dan bibir bawah. Ya iya, kalau nempelnya bibir atas bibir bawah, teman-teman nggak akan ada nafas yang mengalir dari pelafalan fa-nya. Contoh, pa, pi, pu. Kelihatan nggak ada nempelnya bibir atas bibir bawah? Beda, teman-teman. Nggak akan sama keluarnya. Karena organ yang nempelnya beda.
Faham sampai sini? Bisa diikuti nggak pembelajarannya teman-teman? Yang merasa faham, yang merasa ada kebaikan, boleh komen Alhamdulillah. Boleh coba komen di antara 1.500 orang. Coba siapa yang berkenan komen Alhamdulillah. 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 Karena semuanya atas seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kebaikan-kebaikan yang hadir kalau nggak ada kehendak dan seizin Allah, sehebat apapun penyampainya, seluar biasa apapun visualnya, seenak apapun audionya, sekeren apapun metodenya, semua tidak akan pernah bisa menjadi kebaikan untuk kita. Ya, oke, sip. Nah, semuanya atas seizin Allah, ya. Oke, jadi ujung gigi sari atas kita nempel ke bibir bawah bagian dalam yang basahnya, jangan antara bibir dengan bibir. Oke, lanjutkan kembali. Nah, sekarang fa-nya sudah kita ketahui seperti apa dia dilafalkan. Sekarang, ya, tinggal kita lihat harokatnya. Oke, maka jangan sampai tertukar dengan huruf P. Lanjut lagi, harokatnya dia dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Tinggal tuh, saking semangkanya sampai batuk. Oke, tinggal kita lihat dia harokatnya harokat apa teman-teman sekalian. Sret, sret, simpul angka 9. Sudah kita bahas di kalimat sebelumnya di atas. Nih, sudah kita bahas. Kita kulas lagi, kita bahas lagi. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat simpul angka 9 di atas huruf, itu namanya adalah harokat dhammah. Kita tulis di atasnya biar kita sama-sama bisa mengingat dan murojaah. Ini namanya adalah harokat dhammah, sahabat-sahabatku sekalian. Ya, huruf yang berharokat dhammah itu tanpa terkecuali apapun hurufnya, harokatnya dhammah simpul angka 9. Please, tolong dibaca dengan vokal U yang jelas. Vokal U yang jelas itu dengan cara wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhamma. Sempurnanya harokat dhammah, vokal U akan sempurna, dia tidak akan sempurna soalnya, tidak akan pernah sempurna illa kecuali bidomi syafataini dhamma, kecuali dengan betul-betul memonyongkan, memuncungkan mulut kita ke arah depan. Mu, fu, su, tu, zu, ya, ju, muncungkan mulutnya, mencucuk mulutnya. Oke, muncungkan mulutnya, mencucuk mulutnya. Jangan cuman iyyaka na'budu, na'budu, enggak, tapi na'budu, muncungkan. Tapi monyongnya monyong yang proporsional, monyong yang dia bukan begini, iyyaka na'budu. Itu monyong yang tidak proporsional, ya. Monyongnya biasa saja. Oke, sip, kita lanjutkan kembali. Nah, saya minum dulu ya teman-teman ya. Oke, sip, saya minum dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah ya. Saking semangatnya sampai batuk-batuk teman-teman ya. Maka teman-teman, di antara 1.400 orang yang masih tersisa di live ini, yang sudah bantu share, yang sudah bantu tap-tap layar di pojok kanan bawah dan posting ulang, diklik tombol panah dan ada tulisan posting ulang warna kuning. Terima kasih banyak. Teman-teman sudah mensupport live ini. Ketika live ini tersebar luaskan karena wasilah ikhtiar teman-teman, ya Allah, semoga menjadi pahala jariah untuk teman-teman yang sudah merasa ikut andil untuk itu. Ya, selain dapat teman-teman keilmuan, insya Allah atas izin Allah dapat juga pahala jariah. Ya, satu paket langsung karena teman-teman mengikhtiarkan itu. Oke, lanjutkan lagi. Nah, sekarang berarti fa-nya dibaca fu. Pastikan muncul mulutnya. Fu, fu, fu. Ya. Nah, sekarang teman-teman ingat nggak sebelum huruf fa tadi kita sempat membahas sebelumnya ada nun sukun. Nun sukun ketika sukun dibaca dengan bunyi vokal dengan bunyi konsonan an. Ya, kita panggil lagi sedikit ke sini ya. Sret. Nah, tuh. Ya, maka di sini kita mendapati ada an berjumpa dengan fu ya. Oke, berjumpa dengan fu. Nah, ada an, ada fu, maka dibacanya gimana? Anfu, anfu, anfu. Oke, berarti kalau kita di sini nggak pakai hukum tajwid, maka bunyi an-nya lafakan sesuai dengan keadaan dasar. Kalau belum pakai hukum tajwid ya, anfusa, anfusa, anfusa. Nah, itu kalau misalnya nggak pakai hukum tajwid.
ya. Tapi ternyata di sini ada nun sukun ketemu huruf fa. Kira-kira teman-teman ada hukum tajwid atau tidak? Boleh komen di kolom komentar. Ada nun sukun ketemu huruf fa, kira-kira ada hukum tajwid atau tidak? Kalau ada, kira-kira apakah dibacanya tetap anfu atau tidak? Jawabannya adalah ada. Ya, Masya Allah. Apa hukum tajwidnya? Nah, ini pembahasan terakhir. Fokus konsentrasi, ya. Di sini ada hukum tajwid, namanya apa teman-teman? Namanya adalah ikhfa. Nama lengkapnya ikhfa hakiki. Bang, boleh nggak disebut ikhfa saja? Boleh, tapi lebih afdol, lebih oke kalau kita sebut ikhfa hakiki. Oke? Sip. Bang, saya nggak tahu, belum tahu hukum tajwid. Iya, di sini cara belajarnya kan huruf dulu tadi ya. Makanya tadi saya bahas dulu nun sukun, bahas dulu huruf. Kenapa? Karena kita bahas runut huruf-huruf dulu. Nah, baru pertemuan di antara mereka kita bahas ada apa. Nggak bisa juga kita loncat kalau pengen dimaksimalkan pelafalan kita. Di sini ada hukum tajwid namanya ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Biasakan kalau kita sudah masuk kepada hukum tajwid, biasakan kenali keadaannya, kenali kondisinya, baru ke praktek baca. Maka bagaimana yang disebut dengan ikhfa hakiki dari segi keadaan atau kondisi? Yuk kita cek di buku saya, namanya buku Seru Hijaiyah. Sekarang kita masuk ke bagian halaman nun sukun, nun bersukun. Nah, perhatikan baik-baik. Waduh, tuh ya nun sukun. Oke, ini saya izin hapusin dulu catatan-catatan yang sebelum-sebelumnya. Jadi agak berantakan, mohon maaf ya. Nah, ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Dari segi keadaan, ikhfa hakiki adalah nun sukun atau huruf yang berharokat an, in, un, atau tanwin yang berjumpa dengan salah satu dari 15 huruf ini. Waduh bang, banyak juga ternyata ikhfa hakiki hurufnya. Iya. Terus bagaimana bang kalau kita belum hafal misalnya? Ya, kalau teman-teman belum hafal ya huruf ikhfa itu apa aja, teman-teman ya jangan males. Teman-teman tinggal browsing dan searching saja cara metode menghafal huruf-huruf ikhfa. Ada yang pakai irama lagu, ada yang pakai singkatan susunan kalimat. Cari ya, metodenya udah bagus-bagus. Jadi di sini saya hanya membantu terkait dengan konsep. Untuk cara menghafalnya boleh operator dibantu, operator ya. Untuk cara menghafalnya teman-teman silakan searching, oke? Browsing, oke? Cari, banyak kok teman-teman, dan bagus-bagus metodenya ya. Lanjut. Nah, maka ikhfa hakiki adalah pertemuan antara nun sukun atau tanwin berjumpa dengan salah satu dari 15 huruf ini. Oke? Sip, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita cek dulu, bener nggak? Kita verifikasi dan pastikan dulu, fiksasi dulu nih. Apakah betul ini ikhfa hakiki? Oke, ingat baik-baik hurufnya. Huruf yang ditandai dengan warna hijau atau yang ada oval biru dan oval hijaunya. Perhatikan. Ya, ada nun sukun, nun sukun, nun sukun, nun sukun, ketemu fa. Nun sukun berjumpa dengan huruf fa. Oke, lihat di kolom pertama, ada nggak nun sukun? Kalau ada nun sukun kita tandain rame-rame. Nih ada nun sukun ketemu sama huruf fa. Di antara 15 huruf ini kira-kira ada huruf fa atau tidak? Kalau ada tandai rame-rame. Ada nih huruf fa. Berarti betul dia memenuhi syarat. Hukum tajwidnya adalah ikhfa hakiki. Ada pertemuan antara nun sukun dengan huruf fa. Ada di rumusnya. Ya. Oke. Nah sekarang bagaimana cara bacanya? Cara bacanya adalah samarkan plus dengungkan. Wah ya. Samarkan plus disertai dengan dengung. Apa yang disamar-dengungkan? Yang disamar-dengungkan adalah bunyi konsonan an. Kenapa bunyi konsonan an teman-teman sekalian? Karena nun sukun bunyinya adalah an. Betul? Lalu fathatain bunyinya an, domahtain bunyinya un, kasrotain bunyinya in. Semua bunyi penghujungnya adalah bunyi konsonan an. Ya. Oke. Maka disamar-dengungkan. Nah, maksudnya samar-dengung itu contohnya langsung pada praktek ayat di sini, kita tidak lagi kita baca jelas bunyi an-nya. Oke? Anfu tidak, tapi bunyi an-nya nggak lagi dibaca anfu karena itu an-nya masih jelas, kita samar dengungkan. Anfu. Ketika disamar dengungkan bunyi an-nya jadi samar, jadi nggak jelas an, tapi Nah, ketika samar dengung itu sambil mulut kita atau lidah kita persiapan melafalkan makhraj huruf berikutnya, makhraj huruf fa di bibir, ya. Maka siap-siap melafalkan huruf fa-nya ketika samar dengung. Anfusakum, anfusakum,
Jadi bukan an, udah agak nempel lagi makhraj nunnya karena samar dengung. Bersiap-siap melafalkan huruf fa karena makhrajnya di bibir, maka bibirnya siap-siap. Anfusakum. Jelas sampai sini? Faham sampai sini? Jelas? Itu yang dasarnya dulu ya. Itu yang dasarnya dulu. Samar dengungkan bunyi konsonan n-nya. Samar dengungkan bunyi konsonan n-nya. Ya, jelas. Oke, alhamdulillah. Ya, samar dengungkan bunyi konsonan n-nya, bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Itu kaidah dasar dari ikhfa hakiki. Oke. Nah, sekarang boleh kita beranjak lebih jauh sedikit lagi? Boleh kita lebih dalam lagi sedikit lagi? Boleh insya Allah? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah hukum tajwid ikhfa hakiki itu semua bunyi samar dengungnya dipukul rata, semuanya bunyinya adalah ang? Nah, saya pengen nanya, apakah semua hukum tajwid ikhfa itu semuanya dibaca dengan bunyi samar dengung ang? Nah, ya, tolong respon pertanyaan saya di kolom komentar. Tidak ya? Jadi tidak semua hukum tajwid ikhfa itu, karena samar dengung udah semuanya ang. Tidak teman-teman sekalian ya. Oke, maka seperti apa? Yuk kita pelajari. Ya, yuk kita pelajari. Masya Allah. Sip. Nih, jadi hukum tajwid ikhfa itu teman-teman sekalian tidak semuanya dibaca dengan bunyi samar dengung menyerupai ang. Ya, oke. Sip. Nah, sekarang kita coba bahas sedikit-sedikit. Perhatikan. Kalau sesuai dengan kaidah, ikhfa itu dipecah menjadi 3 bagian. Ada yang disebut dengan ikhfa aqrab atau ikhfa a'la, ada yang disebut dengan ikhfa awsat atau ikhfa wusta, juga ada yang bilang. Ada yang satu lagi disebut dengan ikhfa ab'ad atau ikhfa adna. Ya. Nah, tapi kita nggak akan bahas dari segi istilah yang 3 tadi dulu, tapi boleh kita pecah menjadi 2 bagian besar. Boleh nggak? Buat teman-teman yang baru belajar, kita cukup pecah ikhfa itu dipecah menjadi 2 bagian besar. Ya, oke. Ada ikhfa yang mirip sama ang atau menyerupai ang atau mendekati samar dengung ang. Ada ikhfa yang dia tidak mendekati ang. Oke. Yang menyerupai atau mendekati ang, tandanya dia dengungannya kuat. Kalau dia tidak mendekati ang atau menjauhi ang, tandanya dengungannya tidak kuat. Faham sampai sini? Baru kita bahas nih. Fahami dulu diksinya sampai situ. Nanti prakteknya kita bahas. Oke? Paham? Oke. Sekarang kita lanjutkan kembali. Ya. Yang dibaca ikhfa itu mirip atau menyerupai dengungan seperti samar dengung ang hanya apabila nun sukun atau tanwinnya berjumpa 2 huruf di antara 15 huruf ini. Nggak semuanya dibaca ang, cuma 2 huruf saja menyerupai seperti ang. Apa? Yaitu qaf dan huruf kaf. Udah. Ya. Sisanya apa? Sisanya teman-teman tidak mendekati ang. Tidak kuat. Contoh ya, contoh. Sebelum ke sana, Bang, apa indikator kita bisa memastikan dengungan kita itu kuat alias dekat sama ang, atau dengungan kita itu tidak kuat alias menjauhi ang? Apa indikasinya? Indikasinya adalah, teman-teman sekalian, misalnya teman-teman ketika menyamar dengungkan suatu keadaan, lalu teman-teman tutup hidungnya. Cara ngeceknya tutup hidungnya. Kalau ketika ditutup hidungnya suaranya hanya berubah, dia tidak hilang tapi hanya berubah, maka dia disebut dengan dengungan yang tidak mendekati ang, alias tidak kuat dengungannya. Tapi sebaliknya, kalau dengungan yang kuat alias mirip sama ang, indikasinya ketika ditutup hidungnya, suaranya betul-betul akan mampet. Nggak ada sisa suara yang keluar. Nah, itu terjadi apabila nun sukun atau tanwinnya berjumpa dengan qaf kaf saja. Oke, paham sampai sini clue-nya? Baru kita praktek. Teori itu menguatkan pelafalan, teman-teman. Teori itu menguatkan bagaimana cara kita untuk berlatih. Ya, nggak perlu hafal istilahnya, tapi konsepnya menguatkan kita berlatih. Ya, oke. Kita coba pelajari sekarang. Misalnya, contohnya di buku saya, ya. Nih, aduh. Nih, misalnya di sini
ada nun sukun bertegur sapa dengan huruf jim, teman-teman sekalian. Ya, maka bunyi n-nya di sini kita samar dengungkan. Oke, tapi apakah dibacanya min ju'in? Apakah betul kalau kita melafalkan seperti itu pada kondisi ini? Min ju'in, min ju'in. Betul atau tidak? Betul, tapi kurang tepat, kurang sempurna. Ya, udah betul tapi dia belum sempurna gitu loh. Ya, bukan salah mutlak, salah pokoknya ini salah. Oh enggak, betul tapi kurang sempurna. Karena dibacanya terlalu kuat. Min ju'in. Kenapa nggak boleh eng? Kan sudah kita jelaskan tadi. Nun sukun atau tanwin itu ketika ikhfa akan kuat dengungannya, akan menyerupai eng. Kalau ketemu qaf kaf, ini huruf apa? Ini namanya adalah huruf jim. Oh berarti bukan qaf kaf, bukan. Oh berarti cukup dilafalkan miju'in, miju'in. Beda nggak sama tadi? Minju'in. Beda nggak bunyinya? Beda nggak bunyi samar dengungnya? Ya, kalau yang awal tadi dia terlalu kuat. Nah, cara membuktikannya sama kayak tadi, tutup hidungnya. Minju'in. Tuh, ketika ditutup betul-betul hilang. Minju'in, minju'in. Harusnya dia cukup disamar dengungkan tapi jangan terlalu kuat ang. Cukup bersiap-siap melafalkan huruf jim. Minju'in, minju'in. Ketika ditutup dia masih nyisa suaranya, dia hanya berubah saja, tidak sampai hilang. Ya, itu ikhfa yang terjadi pada kondisi ini. Jadi dia nggak kuat. Ya, oke. Dua lagi. Misalnya sekarang kalimatnya terdapat dalam Quran surah Al-Mursalat ayat ke-29. Mana bacaan yang lebih tepat? Ya, yang satu atau yang dua? Teman-teman silakan simak baik-baik. Yang betul yang satu atau yang kedua? Saya nggak akan pakai kasih kluk-kluk apa-apa. Teman-teman tinggal lihat hurufnya bertemu antara huruf dengan huruf apa. Ya, oke, siap. Yang pertama, mana yang betul? Makungtum. Satu, makungtum. Dua, makuntum, makuntum. Mana kira-kira yang lebih tepat? Yang satu atau yang kedua? Boleh ramaikan di kolom komentar teman-teman sekalian. Satu atau yang kedua? Yang ketiga, nggak ada jawaban ketiga. Yang kedua betul nggak? Nih kita lihat siapa yang paling manjang. Masya Allah, yang jawab rame ya, yang kedua ya, keren. Yang betul adalah jawaban yang kedua, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya, kenapa yang kedua, yang ke satu kenapa salah? Kita bedah, kita lihat baik-baik. Nun sukunnya ketemu sama huruf apa teman-teman ini? Ayo jawab ya. Nun sukunnya ketemu sama huruf apa ini? Ayo, nun sukunnya ketemu sama huruf apa? Huruf ta. Huruf ta bukan termasuk qaf kaf kan? Maka dia dengungannya dengungan apa? Dengungan yang tidak mendekati eng, alias dengungan yang tidak kuat, dengungan yang lemah. Maka ketika kita baca bukan makung. Tuh, ketika ditutup kalau hilang berarti terlalu kuat dia. Makung tum. Itu jawaban nomor satu. Jawaban nomor dua, makung. Ketika samar dengung, teman-teman cukup persiapkan pelafalan huruf ta, bersiap-siap melafalkan makhraj huruf ta. Makuntum ta, makuntum. Jadi dia nggak perlu didengungkan kuat-kuat seperti eng, karena bukan huruf qaf dan kaf. Oke, paham? Satu lagi, terakhir satu lagi. Oke, sampai batuk. Aduh, Masya Allah, saking semangatnya. Terakhir, pada Quran surah Al-Alaq ayat ke-13, teman-teman sekalian. Ya, perhatikan kalimatnya, perhatikan hurufnya. Mana ikhfa yang lebih tepat? Dua-duanya udah tepat, tapi mana yang lebih tepat? Oke, yang satu atau yang kedua? Yang satu. Inkadzaba. Yang kedua. Inkadzaba. Kira-kira mana yang lebih tepat? Yang satu atau yang kedua? Ramaikan kolom komentar. Allahu Akbar. Tuh, Masya Allah pada aktif, keren. Salah. Nih, satu yang betul satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kenapa yang 2 kurang tepat? Ya. Bentar ya. Oke. Kenapa yang kedua kurang tepat, teman-teman sekalian? Kenapa yang kedua kurang tepat? Kenapa yang satu lebih tepat? Coba dong tolong kasih saya alasan kenapa yang yang satu lebih tepat. Karena yang kedua dia menjauhi eng. Sedangkan di sini huruf apa? Ini huruf kaf. Oh, kalau huruf kaf kan berarti dengungannya dia mendekati eng alias kuat. Maka dia dibaca bukan ini jawaban kedua nih yang keliru. Masih nyisa suaranya. Harusnya ing kadzaba. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bisa teman-teman? Bisa diikuti. Bisa difahami. Allahu akbar, Masya Allah ya. Baik, sip. Nah, sekarang teman-teman, berarti sekarang tinggal kita praktekkan dalam ayat ini. Berarti mana yang tepat? Saya lupa ngingetin teman-teman. Saya lupa ngingetin. Kalau misalnya teman-teman melafalkan hukum tajwid ikhfa hakiki, jangan lupa dibaca ketika samar dengung. Jangan tergesa-gesa. Jangan buru-buru. Salah satu kesalahan umum para pembaca Al-Quran adalah tergesa-gesa ketika ada hukum tajwid, ada gunahnya. Ikhfa itu ada dengung, berarti ada gunahnya. Jangan tergesa-gesa. Kalau ada hukum tajwid ikhfa, contohnya ikhfa hakiki, tahan 2 harokat. Ya, jadi jangan langsung gini. Ingka, enggak, tapi ingkadzaba, tahan dulu 2 harokat. Ingkadzaba. Maaf, misalnya apa lagi? Ma kuntum. Oke, faham? Alhamdulillah. Lanjut. Nah, sekarang terakhir, ujiannya terakhir. Kira-kira ikhfa hakiki di sini mendekati eng atau menjauhi eng? Dengungannya kuat atau dengungan lemah? Komen di kolom komentar. Ini hurufnya. Ayo, kita cek terakhir nih. Ayo, manfaatkan ketika kuis begini. Mendekati eng atau menjauhi eng, kuat atau lemah? Lah, kok masih banyak yang komen kuat? Teman-teman, ini huruf apa ini? Kalau ini menjauhi eng atau mendekati eng? Yang mendekati eng itu cuma 2 huruf, qaf dan kaf saja. Ini huruf apa ini? Nih, saya coba hapus dulu deh. Ini huruf apa ini? Huruf fa. Berarti kalau huruf fa apa? Menjauhi eng. Kalau menjauhi eng berarti kuat atau lemah? Kuat atau lemah? Dia tidak kuat, teman-teman sekalian, karena bukan mendekati eng. Kalau mendekati eng, qaf kaf, kuat dia. Gak apa-apa. Yang belum sempurna gak apa-apa, tapi belajar kan? Gak apa-apa. Ya, jadi ini dengungannya, saya kasih clue. Ini dengungannya tidak kuat karena bukan bertemu dengan qaf dan kaf. Oke, maka spesial yang terakhir. Tadi opsi jawabannya ada 2, sekarang opsi jawabannya ada 3. Ada jawaban yang A, jawaban yang B, jawaban yang C. Yang betul di antara ketiga yang nanti saya contohkan mana? Yang A, yang B, atau yang C? Siap teman-teman sekalian. Yang A. Anfusakum. Itu yang A. Lagi anfusakum. Yang kedua anfusakum. Yang ketiga yang C. Yang B anfusakum. Yang C anfusakum. Yang A anfusakum. Yang B anfusakum. Yang C anfusakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dominan yang tepat jawab B. Takbir, Allahu akbar. Betul, yang paling tepat di antara ketiga tadi adalah yang B. Kenapa yang A kurang tepat teman-teman sekalian atau kurang sempurna? Karena dia dengungannya udah bagus, samar dengungnya udah pas, gak terlalu kuat, tapi kecepatan. Anfusakum, tidak, kurang tepat. Lalu kenapa yang C kurang tepat juga? Kan padahal udah ditahan 2 harokat.
Anfusakum. Iya sih, tapi engnya terlalu kuat. Nah, terlalu kuat dia. Yang proporsional adalah yang B. Nah, apa? Dengungannya pas, samar dengungnya nggak terlalu kuat, lalu dia nggak tergesa-gesa. Anfusakum, anfusakum, anfusakum. Allahu Akbar. Seru ya? Oke, sekarang kita praktekkan lagi teman-teman dalam pembahasan. Perhatikan baik-baik. Maka di sini yang tepat yang tadi ya. Oke. Sip. Sip teman-teman. Masya Allah ya. Nah, nanti teman-teman yang perlu belajar, yang pengen, Bang, saya masih kadang-kadang suka lupa pembahasannya. Yang dasar-dasar aja dulu, Bang. Ada nggak sih di sini? Kan tadi ini kita bahas yang ini ya, hurufnya ditandai dengan blok warna hijau. Ini tuh langsung dijelaskan di mana? Di sampingnya. Si kaidahnya, nama hukum tajwidnya apa? Ikhfa, lengkapnya ikhfa hakiki. Apa itu, Bang? Pertemuan nun sukun atau tanwin dengan salah satu huruf ikhfa yang ada 15. Sama ya penjelasannya ya. Nah, dibacanya dengan menyamarkan bunyian disertai dengan dengung 2 harokat. Sama atau tidak? Sama atau enggak? Sama enggak pembahasannya? Yang dasarnya? Sama. Nah, makanya dibikin warna hijau dengan bahasan yang lebih singkat. Dibacanya samar 2 harokat. Lalu bahkan buat teman-teman yang mungkin baru belajar, lihat latinnya. Dikasih warna hijau, lalu di antara an dan af-nya ada tanda panah ke atas. Ini artinya dia bunyiannya disamar dengungkan dulu. Ya, oke? Contoh. Anfusakum. Tuh. Jadi teman-teman yang baru belajar banget misalnya, atau ada yang mu'alaf, gak perlu khawatir. Ada fitur di bawahnya juga untuk bedah tajwidnya. Fitur latih sesuai dengan kaidah tajwid. Lalu, nah ini yang paling spesial. Setelah teman-teman bedah tajwidnya seperti ini, ya, bahkan ada latinnya, dibiasakan dalam hatamannya. Ada tulisan ik, maksudnya apa? Ik itu maksudnya ikhfa. Sa itu artinya cara bacanya samar, ditahan selama 2 harokat. Kenapa, Bang, harus dibikin kode-kode tajwid begini? Kita pengen setelah teman-teman bedah tajwid dipraktekkan dalam khataman bacaan Al-Qur'annya tuh. Tuh. Ya. Oke, tuh. Ini juga sama nih, lihat. Nih, kita sekalian praktek. Teman-teman, yang warna hijau ini hukum tajwidnya apa? Langsung jawab. Langsung ada kode hukum tajwidnya apa? Hukum tajwidnya adalah ikhfa hakiki. Ya, dibacanya ikhfa samarkan 2 harokat. Angkum. Kalau kita pengen lebih detail, tinggal ikuti live ini. Lebih dalam insya Allah sedikit-sedikit. Ini dengungannya dengungan kuat atau dengungan lemah. Hurufnya huruf kaf. Berarti nggak dibaca cuman angkum, tapi angkum, lebih kuat lagi. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Sip. Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Paham sampai sini teman-teman sekalian? Bisa diikuti? Bisa difahami? Allahu Akbar ya. Oke, sip ya. Kita lanjutkan. Ada yang mau Al-Qur'annya? Nanti di akhir masih ada. Ya. Nanti di akhir masih ada kesempatannya, ya. Oke. Maka di sini kita baca anfu. Nah, gitu. Oke. Yang mau Al-Qur'annya boleh komen ketik 1. Ya. Boleh ketik 1 nih, Al-Qur'annya langsung ada dalam genggaman. Tuh. Ya. Tuh. Pembahasan bedah huruf di pojok kiri halaman, pembahasan bedah tajwid di pojok kanan halaman, pembahasan buat hataman langsung dibikin dalam bentuk kode-kode tajwid seperti ini. Ya, kalau lupa kode-kode tajwidnya tinggal lihat kartu panduan dalam satu Quran ini, semuanya sudah disiapkan tuh. Ya. Oke. Ah, yang mau angka 1 nanti ya. Sekarang kita baca dulu bareng-bareng. Yuk. Siap? Masya Allah. 1, 2, 3. Anfusakum. Anfusakum. Sekarang kita baca ya, dari atas kita udah belajar 2 kata nih ya. Yang awal kita bahas idgham bila gunnah ya, yang kedua kita bahas ikhfa hakiki. Yuk kita baca. Bismillah ya. Libasul lakum. Operator, ada operator? Operator siap-siap. Libasul lakum. Libasul lakum. Idgham bila gunnah ya. Oke, lanjut. Anfusakum. Anfusakum.
Sadaqallahul azim.